Allah ya Robbi, mudah-mudahan Allah berikan rezeki ya Bu ya. Tanpa harus menjual ginjalnya Ibu bisa ya mengobatkan suaminya ini Masya Allah luar biasa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa dari seluruh Indonesia buat Ibu ya Bu. Amin ya Allah. Ini sedih banget kita ngeliatnya karena kecintaan nih istri kepada suaminya yang Masya Allah mungkin juga suaminya ini adalah suami yang baik. Makanya istrinya ini rela banget sampai begitu ya kan. Nah tapi ada juga nih dalam pandangan Islam ketika wanita menjadi istri yang baik maka mereka tidak boleh atau suami tidak boleh dijadikan mereka itu terlalu mandiri. Karena kalau misalnya terlalu mandiri kadang-kadang itu juga bisa merepotkan akhirnya. Ya namanya istri ini kadang-kadang kalau misalnya kita butuh bantuan suami itu suami merasa dihargai gitu, dibutuhkan, nikmat, indah gitu. Kalau sampai itu semua lewat skip kayaknya nggak jalan nih fungsi suami istri nih. Dan juga buat para istri juga jangan terlalu mandiri, takutnya suaminya malah semena-mena nggak ngasih rezeki lagi kan, nauzubillah gitu ya kan, nggak ngasih nafkah. Ustazah Lulu mau izin penjelasannya, silakan Ustazah Lulu. Terima kasih Kak Fadli. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Allahumma adhibil ba'sa ishfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Ya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan yang terbaik. Amin. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan rizki berupa kesehatan lahir dan batin. Amin, Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Masya Allah bagaimana ketika istri ini mandiri atau mungkin terlalu mandiri. Kadang juga bantu atau bisa juga merepotkan ya. Nah karena memang kita harus kembali lagi pada Al-Quran dan juga hadis. Kenapa? Karena wanita terbuat dari tulang rusuk yang bengkok ya. Ketika kita tahu bahwa Nabi Adam sendiri di surga. Kemudian Allah ciptakan Hawa. Artinya apa? Bukan dari tulang yang ada dalam tangan kita sehingga bisa menampar dengan mudah atau mungkin menyakiti dengan mudah atau mungkin kaki sehingga bisa menginjak-injak ya. Artinya apa? Ada kebersamaan di sana. Makanya harus kita jaga jangan sampai terlalu bengkok gitu kan, khawatir nanti seperti itu terus atau mungkin ketika kita paksakan akan patah. Itulah wanita, harus diperlakukan dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, peran wanita dan suami yakni sebagai pakaian harus saling melengkapi, harus saling menutup aib, kemudian juga menjaga kehormatan sebagai hal yang memang harus dibanggakan. Dan juga sebagai ladang, nisaukum harthul lakum. Wanitamu, istri-istrimu adalah ladang bagimu. Perlakukan ladang, diberikan pupuk dengan cara yang baik. Itulah wanita. Maka bagaimana ketika wanita ini mandiri harus sesuai fitrahnya. Kembali kepada peran wanita itu sendiri tanpa melepaskan peran wanita sebagai seorang istri, seorang ibu. Nah kita melihat bagaimana contoh wanita terbaik. Ada wanita terbaik yakni Maryam binti Imran. Masya Allah, bagaimana Allah menjaganya dengan kemandiriannya. Artinya apa? Dengan senantiasa bebas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Khusyuk untuk beribadah kepada Allah, Allah berikan rizki. Masya Allah, ini adalah rizki dari Allah. Masya Allah. Kemudian juga kita melihat ada Ratu Asia, istri dari Fir'aun. Ya, mandiri dalam hal apa? Mandiri untuk senantiasa bebas. Ya, artinya bebas untuk beriman kepada Allah. Ya, selagi kita senantiasa mengikuti hal-hal yang baik, silahkan ikuti suami. Tapi mohon maaf, ada catatannya ketika mengajak kepada keburukan atau kufur atau mengajak untuk berpaling, gitu kan, dari agama, maka naudzubillah min dzalik, lepaskan. Ya, inilah yang dikatakan bahwa Asia amat sangat bersabar sehingga dalam Quran surah At-Tahrim ayat ke-11 Allah membangunkan rumah di surga. Ya, kemandirian punya prinsip bahwa senantiasa memegang teguh ajaran agama Islam. Kemudian kita melihat bagaimana mandirinya Khadijah, istri Rasulullah. Masya Allah, tidak dipakai untuk bersenang-senang dirinya sendiri, tidak. Tapi dipakai untuk berdakwah di jalan Allah. Mandiri dalam hal ekonomi, mandiri dalam hal mudah tangannya membantu dalam dakwah. Masya Allah, tujuannya tidak hanya dunia tapi akhirat. Kemudian kita melihat ada lagi wanita yang terbaik, ya, Masya Allah, Fatimah Zahra. Itu pun juga mandiri ketika datang kepada ayahnya, wahai ayah, banyak ghanimah ayah, banyak harta rampasan ayah. Aku ingin sekali ayah satu saja dijadikan untuk asisten rumah tanggaku. Apa kata Rasulullah? Tidak. Aku berikan zikir yang terbaik maka hilanglah letihmu.
Subhanallah, Alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Artinya apa? Diajak untuk mandiri. Ya, mandiri di sini yakni kalaupun senantiasa kita bisa melakukan sendiri, silahkan. Dan juga senantiasa memegang prinsip dalam ajaran agama Islam. Kemandirian Siti Hajar, Masya Allah, tidak akan ada yang namanya sejarah kita untuk bagaimana berangkat haji umroh kalau tidak ada namanya sejarah dari Siti Hajar. Sa'i artinya usaha, mandiri, ditinggalkan di padang yang tandus, Ya Allah. gitu kan? Ketika ditanya, kemana engkau pergi? Diam. Tapi apakah ini perintah Allah? Iya, kata Nabi Ibrahim. Sehingga, ya aku percaya. Masya Allah. Ya ini juga kita Mandiri. butuh nggak sih maksudnya sebagai orang tua ini mendidik anak perempuan kita ini untuk lebih mandiri. Karena memang kalau misalnya sifat mandiri ini kan kalau nggak dibentuk dari orang tua susah Ustazah. Betul sekali, karena pendidikan ada 3 nih intinya. Pertama, mulai dari al-bait, al-madrasah, al-bi'ah. Adanya peran di rumah orang tua, kemudian madrasah, sekolah, dan bi'ah. Ketiganya ini harus seimbang, serasi, Masya sejajar, Allah. sehingga anak pun tercipta untuk Iya. mandiri yang baik. Insya Ini Allah. kadang-kadang nih kita sebagai orang tua apalagi laki-laki ngeliat anak perempuan kita pengennya kita sayang-sayang mulu, di semuanya dimudahin, pas Betul giliran banget. dapat laki yang nggak perhatian tiba-tiba naudzubillah. kecewa. Seperti contoh tayangan yang berikut ini, saya nggak mau bacakan apa sih tayangannya, mendingan sama-sama kita lihat aja tayangannya. Ini dia tayangannya.